Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video mewawancarai narasumber di kegiatan proyek kelima SNPTN Negeri 40 Bandung. Sebelum itu, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasnanika Putri. Nama saya Syifa Numalasari. Nama saya Endah Rizky. Nama saya Tanti Akhlaqalani. Nama saya Dian Mahesa Putri. Nama saya Jasmine Sapaya Wadina. Kami dari kelompok 4 kelas 8B akan membuat bisnis usaha bisnis kuliner yang judulnya adalah Bacacis. Bacacis itu singkatan dari Banana Choco Cheese. Nah, teman-teman, sesuai dengan judul proyek kelima aku, yaitu Bacacis, Banana Choco Cheese. Jadi aku di sini akan mewawancarai narasumber. Narasumbernya itu pemilik toko pisang goreng tanduk crispy loh. Nah, ini ada pemilik pisang goreng tanduk crispy-nya. Jadi di sini aku akan mewawancarai yang pertama, apa kendala ibu saat baru merintis bisnis? Kendalanya pertama dari modal juga bisa disebut kendala, terus keduanya dari bahan baku, yang ketiga mungkin pemasarannya. Di mana awal usaha ini dibuka, apakah sempat ada cabang lain? Pas pertama kali buka kebetulan tuh sebelumnya aku jualan pakaian anak-anak, tapi karena pada saat itu ada COVID, jadi aku beralih ke pisang goreng. Kenapa ke pisang goreng? Aku rasa itu pisang goreng semua kalangan pasti menyukainya gitu. Jadi bisa jadi cemilan gitu setiap Jadi hari. setiap hari kan teman-teman pasti pada makan. Kalau misalkan pakaian kan nggak setiap saat beli gitu ya. Kalau makanan mungkin pada setiap saat beli gitu. Kapan usaha ini dibangun? Apakah sempat ingin tutup? Pasti bangun kurang lebih 4 tahun ke belakang. Kalau misalkan sempat mau tutup, kalau tutup sih enggak, cuman kalau kendala banyak banget pas kemarin habis Lebaran sempat tutup 5 bulan karena pasokan pisangnya nggak ada. Namanya usaha pasti turun naik ya. Seperti itu. Siapa yang ikut andil atau terlibat dalam bisnis ini? Apakah keluarga, teman, atau yang lain? Yang terlibat banyak, terutama ya keluarga, suami, anak-anak, temen juga banyak yang support. Kalau misalkan sama mereka mungkin ya nggak bisa seperti berjalan seperti inilah. Jadi dukungan dari sekitar orang. gitu ya. Mengapa ibu memilih bisnis ini? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan kenapa pilih kuliner, karena kalau kuliner pasti tiap hari kan orang-orang tuh pada cari makanan gitu kan, cemilan, apalagi kalau pada saat sore atau pagi gitu kan, pasti yang dicari kan makanan. Jadi semua orang tuh pasti gak bakalan bingung gitu ya kalau misalnya ada yang jualan. Bagaimana ibu merancang bisnis ini? Apakah terinspirasi dari orang lain? Kalau inspirasinya ya ada kakak. Apa media yang digunakan untuk mempromosikan bisnis ini? Kan biasanya tuh orang ada yang mempromosikannya lewat teman-teman, lewat keluarga. Apa ibu punya Instagram atau gimana? Kalau pemasaran ini paling dari mulut ke mulut, dari ya teman juga. Terus sempat buka online, cuman untuk saat ini ditutup sementara. Online tuh kayak Shopee Food kayak gitu. Seperti itu. Kalau menurut ibu, di mana tempat yang strategis untuk menjual dan membuka usaha pisang goreng tanduk crispy? Apa? Tempat yang strategis. Yang strategis itu yang menurut aku tuh yang ya seperti ini ya, di
pinggir jalan yang banyak orang lewat kayak gitu. Kapan bisnis ini buka setiap harinya? Kan misalnya ada jam tertentu atau gimana? Kalau setiap kebetulan kalau warung aku sih buka tiap hari dari jam 9 sampai jam 10 malam. Siapa yang membeli bahan-bahan untuk menjual produknya? Kebetulan yang beli langsung itu suami. Di pasar yang kayak gitu atau gimana? Ada pemasoknya. Mengapa Ibu membuka cabang di sini? Karena menurut saya ini lumayan strategis ya, jalannya jalan apa namanya, jalan utama Terbuka ya gitu gitu ya, jalur rame lah. Bagaimana sistem pemesanan ketika ada pembeli yang memesan banyak? Apakah harus pesan dari jauh-jauh hari? Kalau pemesanan jauh-jauh hari sih nggak terlalu, paling sebelumnya sehari sebelum udah bisa diorder. Karena kalau yang bentuk kayak sari kan harus ada persiapan ya, iya. harus nunggu agak dingin gitu. Kalau di dadakan nggak mungkin juga kalau seperti sale. Kalau pisang goreng mungkin bisa dadakan, jadi perlu persiapan. Sebelumnya udah ada pernah yang order banyak banget gitu buat acara atau gimana? Alhamdulillah udah ada. Biasanya dipakai buat acara apa? Biasanya buat acara arisan, pengajian, kayak dibuat oleh-oleh kebanyakan. Mungkin itu segitu aja pertanyaan dari aku sama teman-teman aku. Makasih ya Bu udah menjawab beberapa pertanyaan dan membantu tugas proyek kita. Makasih Bu. Nah teman-teman, aku tadi baru beres mewawancarai pemilik usaha pisang goreng Tanduk Crispy. Nah di sini aku sedang berada di tempat usahanya. Kalau menurut aku di sini sangat strategis banget ya teman-teman, di depan jalanan dan di sini terlihat tulisan pisang goreng Tanduk Crispy-nya. Ada juga beberapa yang dijual di sini selain pisang goreng Tanduk Crispy, ada sale dan yang lain-lain. Mungkin itu aja video wawancara dan perkenalan bisnisnya. See you next time.